Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kajian keluarga Sakinah yang selalu dirahmati oleh Allah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul pada kajian tanggal 29 Oktober Ahad tahun 2023 ini dengan keadaan sehat dan juga walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Jamaah kajian keluarga Sakinah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, perkenankan saya Ibrahim untuk membacakan susunan acara untuk kajian keluarga Sakinah. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada pengajian keluarga Sakinah, dan yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita buka kajian keluarga Sakinah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Bintan Naufa Hafizah. Kepadanya kami persilahkan. Mau dipegangin apa pegang sendiri? Pegang sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kelak di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakillah khair kepada Mbak Bintan Naufa Hafizah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan selalu mendapatkan amal jariah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya yaitu pengajian kajian keluarga sakinah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Yakino SPD MMPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah sadaqar Rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada pagi hari ini dan memenuhi undangan kami dari kajian keluarga sakinah yang diadakan PCM Wonosobo. Namun sebelumnya mohon maaf janjane sing manggung jangan niko Ustadz Haji Ahmad Hari Suwarto LC nggih.
dalang kondang. Nek kula kan ora dalang kondang gitu. Cara dalangnya dalang kondang. Ngapunten beliau masih sakit menurut Ismail Gus Rosid. Piyambakipun migran sering Ibu ya. Jadi kemarin diputuskan dadak ketuanya gue tebuk nih kan melanjutkan yang kemarin. Ngapunten nggih Bu. Mohon maaf ini jadi beliau mudah-mudahan lekas sembuh karena dari sakitnya ini sehingga pagi ini tidak bisa membersamai kita. Saat tadi nyetel RPS juga kayaknya Ustadz Haris tuh. Oh sebelahnya rekaman ya. Wah ini siap nih Pak Haris. Kemudian tadi juga Pak Jumari ternyata nggak bisa live ya tadi ya. Mohon maaf untuk semuanya yang hormati dan hari ini ora pati gayeng ngapunten karena hari ini bersamaan dengan Musda Pemuda dan NA di Garung Butuh mriko. Mbok menawi mangke ajeng mriko mboten niki. Mboten insyaallah nggih. Kula pun wingi gandeng rumangsa kanggonan ya kula pun mriko. Sudah ke sana hamengku wong ceritane istri saya kan dari Garung Butuh. Jadi saya kemarin udah ke sana melihat pembukaan dan selanjutnya. Alhamdulillah terang mau dalu, suasana dingin, Musda berjalan lancar, mudah-mudahan terpilih kepemimpinan yang baik. Hari ini juga Bu musran bareng Wonosobo Utara di Panti Asuhan dan musran Argopeni di SMP Muhi Wonosobo. Hai entek to niku kesedot. Sing panti wau nembe mulai bareng niki. Takkan mriki malah lha kene arep mulai. Ya wis meneh Argopeni nggih mulai. Ini alhamdulillah Gus Rosid saya sampaikan ya Gus tetap jalan Pak ya udah kita jalan wis niat nggawe taman surga ya dipelihara sing sae nek dalang kundang sepi kong ini malah melas ya Pak nek dalangi kaya kula ora apa-apa gitu jadi misalnya yang rawuh sethithik mboten masalah ini ngapunten ini melanjutkan yang kemarin yang hormati ini sebagai pengantar mohon maaf Pak Haji Ahmad Haris tidak bisa rawuh karena sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh nggih. Kita doakan nggih. Allahumma rabbanas al-ajbil ba'sa isfi anta safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Amin. Ini kalau saudara kita sakit doakan Bu nggih. Jadi biar cepat sembuh. Baiklah Ibu yang hormati, saya kemarin nge-share ini belum tak komentari Bu. Ini saya ngambil gambar orang bertani itu karena saya prihatin. Nek pas kundangan itu maam nasi mboten telas. Gitu Pak. Teng klepret ora genah gitu loh. Nek teng griya ngoten mboten. Harus ana dhawatu minal iman nggih, termasuk membersihkan makanan. Sabda Nabi itu luar biasa itu. Kenapa harus bersih ya? Karena barangkali di ujung butir-butir nasi itu berkahnya, gitu. Harus bersih itu. Jal nek wong tani ngoten niki dipirsani. Len nandur men kudu mundur. Pun ati nandur pari, Bu. Udare tani mundur nandur rekoso, mundur harus baris gitu, rekoso. Tapi saiki sono alat saka Jepang Pak nganggo mesin, Pak. Buat terbuangan, Pak. Set gitu. Wah, luar biasa. Nah, nandure karo mundur. Pak Basin nanti nandur pari Pak, dereng nggih, masya Allah. Dalam wong tani tenan Bu, panas kemeringet tenan ngoten niki. Kuwi isih disiangi, isih rumpute gulma-gulmanya bersihkan, nek enggak kalah hari suket, ora awoh, mboten berbuah nggih Bu, mboten berbuah. Maka harus disiangi, mangsane juga apa? Dia mau mengandungi jenenge apa? Kenapa Pak Nizar meteng ya, meteng parine lah gitu. Nah, itu harus disemprot bagaimana cepat berbuah. Oh bahasane angel wis meteng ngono wae lah. Ya begitu. Prosesnya panjang. Itu belum nanti ada gulmanya walang sangit. Dulu ada apa namanya? Apa niku sing walah pokoknya banyak lah hama-hama pereng ya dan sebagainya. Banyak sekali. Prosesnya panjang. Setelah dipanen bulian dibawa pulang masih harus dipanaskan lagi. Kalau biasanya jarangi pari, itu jarangi pari gitu dipanasi dulu, ya. Kemudian setelah dipanaskan kering baru berani masuk selepan. Proses kan? Selepan jadi gabah, jadi beras. Jadi beras nggak langsung dimakan, proses masak dhisik. Masake kudu wonten ukurane to, Bu. Ibu-ibu saged ngukur nggih. Nek sak gelas pinten banyune? Halo, perbandingannya gimana Mbak? Nek masak mecin nasi niku wis jikom. Nek misale anune segelas berapa airnya?
Wis gini-gini pinter angel. Bapak sing biasa masak tinggal ibu-ibu kan masak dewek. Ora iso masak ora paham gitu. Itu Pak Yogi. Pipun ukurane sak gelas piro banyune? Wah, 3 gelas atau 2. Nek arep pulen ya 3 gelas, nek pro ya 2 gelas cukup, Pak. 1:2 udah mateng. Tapi nek Pak Yogi seneng sing rada lemes ya 3 gelas. Itu Pak, jadi tergantung. Nek kaya aku lo ya seneng sing rada pulen-pulen titik itu, dadi mlebune gampang. Nek lari-lari seneng sing rada pro sithik. Ya itulah, Bu. Prosesnya kayak gitu. Belum bisa diangkat langsung nasi piring. Lah kok 5 ora dintekke, Pak. Sabda Nabi mengatakan kan harus bersih. An-nadhofatu minal iman itu udah hanya kebersihan itu. Makan juga harus bersih. Barangkali di butir nasi yang terakhir berkahnya luar biasa. Allahu Akbar. Mulai tak tayangi biyen kula wong desa tani ngoten niki dadi nostalgia nih. Oke, lanjut pelajaran yang kemarin. Ini sudah tak pertayangan. Kemarin sampai sini nggih. Ya. Kita tentang Pak Haris sebenarnya menyampaikan menggapai keluarga sakinah ya, sakinah di era digital ya. Nyong arek ngepas-ngemase waktu ini sudah nggak ada Gus, nanti ya tak serempet ke sedikit. Tapi yang penting kita ingin mencari kebahagiaan hidup. Oke, kemarin sudah sampai di sini. Bahagia adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang mampu dirasakan oleh hati. Menurut sabda Nabi ini kemarin sudah kita sampaikan. Orang yang bahagia itu terletak pada kesempurnaan akalnya yang terbagi 3 bagian, yaitu baik makrifatnya kepada Allah, kemarin sudah kita bahas surat ini bla bla bla. Yang kedua, baik taatnya bagi Allah, karena taat bagi manusia belum tentu bagi Allah baik. Ini dalam ini kata-kata Hamka ini. Yang ketiga, baik sabarnya atas ketentuan Allah. Ini pada tasawuf modern Profesor Hamka. Ibu Bapak yang hormati, kalau naik kelingan Profesor Hamka niki Bu, ini adalah orang yang sabarnya luar biasa. Yo nyontoh Nabi masalahnya. Dia itu kan di penjara zaman Bung Karno, gimana? Di penjara, tapi di penjaranya menghasilkan apa? Tafsir nopo? Al-Azhar, Masya Allah. Di penjara ada di buku Bu, ya Tafsir Al-Azhar beliau ini. Zaman Bung Karno. Tapi ketika Bung Karno meninggal, apa pesan Bung Karno sebelum meninggal? Pesan sebelum meninggal ya. Tolong kalau aku meninggal imamnya Profesor Hamka ini Bu. Wis di penjara dia kok kon ngimami nek jenengan purun apa? Wah, jotek wis di penjara nyong ngono enggak mungkin ya. Ini kesabaran Profesor Hamka luar biasa Pak. Wis di penjara dan sebagainya, mati jaluk kon ngimami itu. Tapi Hamka tetap berangkat Pak. Ya ibarat Rasulullah lah ini nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diludahi aja malah ketika yang meludahi sakit kan nilai gitu. Bagaimana kesabarannya Rasulullah juga sama. Oh diludahi kok kemudian ketika sakit hari ini dia nggak meludahi saya. Oh sedang sakit Nabi jenguk. Ya sama kan Hamka ini nyontoh Rasulullah itu. Banyak sekali kasus-kasusnya Profesor Hamka ini yang hormati. Ahmad Dahlan juga sama. Sepeninggal Rasul ada urutan sampai Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini ketika berdakwah sampai dibilang kiai kafir, ya, orang kafir ning kafir wong Jawa. Karena merubah kiblat, gitu, dari arah barat ke arah yang sebenarnya. Contohnya itu. Termasuk niki pun ngiblat dereng nggih Pak Fauzan, pun nggih Pak Nurawan nggih. Ini kayaknya ini berdiri sudah ngiblat ini ya. Wis ora menceng-menceng kok. Jadi masjid sudah dibangun berdasarkan kompas arah kiblat di Mekah atau di Ka'bah, Masjidil Haram. Ini kayaknya sudah oke ini berarti derajatnya sudah pas. Itu Ahmad Dahlan merubah kayak itu dikata kiai kafir, tapi dia tetap jalan terus. Itulah dakwahnya para dai-dai dulu yang nyontoh dari Rasulullah, dari Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ibu hormati, nah kita lanjut sekarang. Bagaimana meraihnya sekarang? Ini dari masih buku Tasawuf Hamka. Bagaimana kita meraih kebahagiaan? Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Bisa ditulis menawi ngasto tulisan, menawi bahat apa catatan. Untuk mencapai kebahagiaan menurut agama diperlukan 4 perkara niki. Pertama adalah i'tiqad yang bersih. Ini dalam surat Ali Imran 135. Yang kedua yakin, mboten yakin kula nggih, Mas jenenge meh padha mawon. Itu dalam buku Profesor Hamka, ini tasawuf modern, nanti kita bahas sedikit.
Yang ketiga iman, dan yang keempat adalah agama. Agama nanti saya referensinya HPT ini kenapa? Himpunan Putusan Tarjih. Nah, ini referensinya ini Al-Quran dan HPT ini. Ibu yang hormati, kebahagiaan ini ternyata harus diraih. Karena yang memberi kebahagiaan itu sinten janjane? Allah. Yang membuat tatmainul qulub, hati kita tentram itu Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Hati ini ku tempat nopo sih? Hati itu tempat iman, tempat cinta. Itu di hati kita. Sehingga hati kita ini menjadi tatmainul qulub, menjadi hati tentram. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi bahagia. Sing gawe bahagia niku Gusti Allah. Mboten sing bahagia anak kula, bojo kula, tapi nek ora dadasaran karo Gusti Allah nanti bisa sombong. Gitu Pak. Kembali kata kuncinya itu Allah Taala. Makanya orang yang ingin meraih bahagia itu makrifate kalian Gusti Allah niku harus temen. Mengenal Allah itu harus totalitas mengenal Allah itu. Baik mengenal dalam sebagai pencipta, sebagai sesembahan maupun asma wa sifat. Ini yang pertama, i'tiqad yang bersih. Napa etikot niku? Etikot niku ikatan, ya, ikatan batin kita dengan Allah itu namanya etikot. Jawane dadi tekad, tekad jawane dadi tekad nih Pak. Etikot itu adalah ikatan yang bersih antara kita dengan Allah. Kita punya pendirian Islam agama yang paling sempurna, kita harus punya etikot, ya, punya ikatan. Bahwa Islam ini menghubungkan tali pingkat antara makhluk dengan Allah SWT. Jadi etikotnya yang bersih. Sampai Profesor Hamka mengambil surat ini, surat Ali Imran 135. Wonten sing pun hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala fa'alu wa hum ya'lamun. Ditutup dengan ulaika jazau ma'firatim mirrabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, menawa dhewe berbuat zalim atau berbuat dosa, maka zakarullah, eling dumateng Gusti Allah. Iku wis diikatan Bu. Nek salah iki terus zakarullah gitu loh. Yang punya etikot, sudah punya etikot yang baik gitu loh. Jadi salah beringat pada Allah. Kenapa? Fastaghfaru lidzunubihim, Allah yang bisa mengampuni. Nah, tapi juga harus walam yusiru, ning ora baleni kan, ora baleni kesalahannya itu. Itu punya etikot yang baik. Ikatan kali Gusti Allah sudah kental gitu loh, sudah kental. Kenapa ikatan kita kuat? Karena kita belajar tauhid dulu, makrifat dulu kan, makrifat pada Allah dulu. Mengenal Allah, siapa itu Allah dan sebagainya. Ngeten Ibu, jadi saged dipaham nggih. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu kita harus punya ikatan yang kuat kalian sing damel urip gitu loh, kali Gusti Allah. Karena mati dan hidup itu Allah yang memberikan ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Oke, etikot yang bersih bisa dipaham nggih? Ikatan ini ya, ikatan ini terus ditumbuhkan ya. Tekad ini harus terus dikembangkan. Yang kedua yakin. Yakin itu apa? Halo. Yakin itu terang dan jelas, itu yakin. Menurut Profesor Hamka, yakin itu ada 3 tingkatan. Ilmul yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Dadi yakino ya Pak Yogi ya. Dadi yakino ya. Masya Allah. Ini janjane bapak iku arep jeneng kuwi tapi dadi Jawa campur Arab ya Pak. Ya aja lagi Pak yakin gitu. Oke, jadi Hamka ini mencontohkan yakin itu kayak apa? Sederhana. Gini, yang namanya ilmu yakin itu dalam surat Al-Hakumut kan ada toh? Al-Hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ngajine jenengan iki wau Bu iso nggo nemeni jenengan nek teng alam kubur. Iya, menurut kitab Sunan At-Tirmidzi kubur itu saban hari mengambil kita 5 kali kan. Saya buka untuk YouTube jane neng kitab apa? Oh Sunan Tirmidzi ternyata. Itu. Men ilmu yakinnya mantap gitu ya. Percaya alam kubur ki ono gitu loh. Tapi sebelum ini saya tak cerita Profesor Hamka dulu. Yakinin menurut Profesor Hamka ngeten iki. Pertama kan ilmu yakin dapat ilmunya. Kita mendengar bahwa di Arab Saudi ada namanya Mekah. Ya kan? Dapat ilmu kan? Ada Mekah itu Arab Saudi. Hakul yakinnya apa? Ya kita berangkat ke Mekah. Mekah ya ono Ka'bah ya ono Masjidil Haram. Hakul yakin itu. Bener ada Mekah ini. Ini ada Ka'bahnya buktinya. Nek ora Mekah ora ono Ka'bah kecuali Ka'bahan ya toh. Nek arep napa nika latihan haji manasik gawe Ka'bahan atau SD sini Askia gawe apa Mas? Latihan haji, gawe Ka'bahan. Mekah ada Ka'bahnya, hakul yakin itu. Ainul yakinnya apa? Ainul yakinnya adalah wis tekan kono mosok ora tawaf. Ya toh Pak? Wis ketika ono Ka'bah ada disunahkan tawaf. Berapa kali Pak Basit? 7 ya Pak? 7 kali keliling ya tawaf ya. Itu namanya ainul yakin. Berita Mekah tahu ilmu yakin, hakulnya kita datang ke sana, survei temenan, datang umroh atau haji. Ainul yakinnya meyakinkannya adalah kita melaksanakan tawaf. Itu kata Profesor Hamka, sederhana kan? Jadi ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ini untuk meraih kebahagiaan itu yakinnya harus seyakin-yakinnya. Mula kalau zaman cilik ini kudangane nganu. Kan kalau jenenge yakino nek urung yakin aja kondo gitu. Jadi saya belajar dulu. Saya buka buku dulu tarsih, buka asik, tasawuf, saya harus berdasarkan ilmu. Butuh sembarangan gitu. Saya harus mencari. Pesan orang tua saya itu nek urung yakin jangan ngomong kamu gitu. Masya Allah. Kita ele-ele saya belajar ilmu yakin ini Pak ya. Jadi ilmu yakin, hakul yakin dan ainul yakin. Yakin yang nyata itu sudah menjalankan proses itu yaitu tawaf ketika melihat Ka'bah. Masya Allah. Itu tentang yakin. Jenengan pun yakin dereng agama Islam agama sing leres. Pun yakin dereng. Alhamdulillah. Jojo sih nyimpang-nyimpang. Itu harus belajar betul bagaimana meyakinkan Islam ini sebagai agama paling benar gitu. Itu. Maka kemudian alam kubur juga. Jenengan yakin nggak ada alam kubur? Halo, yakin nggak? Survei aja ke sana. Berani nggak? Menurut At-Tirmidzi itu padahal alam kubur kan manggil kita 5 kali sehari itu. Kayak panggilan adzan. Iya loh Pak. Apa panggilan yang pertama? Wa ana baitul wahdah. Aku adalah tempat yang sepi. Mati ya Pak listriknya? Iya nggak apa-apa. Anjelo kayak ini Mak Ceklet. Aku adalah tempat yang sepi. Lah nek sepi dalam kesendirian wahdah itu bagaimana caranya Bu? Jenengan ngaji teng mriki nu dalam kesendirian piye carane? Cari cari teman. Wa ana baitul wahdah. Aku adalah tempat yang kesendirian. Alam kubur itu tempat kesendirian. Biar tersendiri Anda mencari teman. Purun nek jenengan sedo garwane ngancani, mesti ora gelem, bojone kula ora gelem nek kula mati mesti. Ya urip ya. Apa meneh kalau kita dalam kubur kan sendiri, ketika kita ngaji di Fatimah Zahra rame-rame, nek kancane mati ora bakal orang sing wani ngancani, orang wani. Maka wa ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian. Maka carilah teman. Apa cari temannya? Halo, pernah dengar mungkin kajian dari At-Tirmidzi ini? Golek kanca men ora sepi ning alam kubur kuwi, yaitu dengan halo, Pak Kain Nuraman tahu mungkin. Ya dialog interaktif saja. Di YouTube udah banyak itu kajian-kajian loh. Tapi saya golek sumbernya di YouTube itu soalnya nyebutke sumbernya apa, saya cari itu. Kitab At-Tirmidzi itu adanya.
Apa mencari temannya adalah Anda banyak wa qiraatul Quran. Apa? Membaca Al-Quran. Makanya saya tadi ajak baca At-Takatsur tadi. Jadi Al-Quran nanti itu di alam kubur menjadi teman panjenengan, menemani jenengan kesendirian ketika di alam kubur. Itu ilmu yakinnya itu. Oh, panggilan yang pertama itu. Panggilan yang kedua apa? Wa ana baitul turab, aku adalah tempatnya tanah. Ngisor tanah, atas, kanan, kiri, wah kabeh tanahmu bengong ngono. Maka karena tanah itu keras boten, maka bawalah alas dari dunia, kasure lebokke jero, Bu. Wah, kita nggo kasur mati, nggo kasur Pak Pendi, nggo kasur. Ora sedeng ditekuk, ora sedeng. Oh, golek sing spon, sing gampang. Wonten sing ngoten niku? Halo? Mboten enten. Maka Nabi mengatakan bawalah alas dari dunia. Yaitu apa? Banyak beramal soleh. Gitu Bu, amal soleh. Itu akan menjadi alas kita di alam kubur nanti. Tanah yang keras menjadi nyaman istirahat kita. Sampai tunggu hari kiamat. Kalau baik di alam kubur ini, ilmu yakin kita harus yakin itu memang ada. Nah, kita harus meningkatkan menjadi hakul yakin itu. Ini ilmu yakin loh ini. Itu tempat itu bagaimana alasnya adalah kita banyak melakukan amal soleh. Masya Allah Bu. Apa panggilan yang ketiga alam kubur? Aku adalah tempat yang gelap. Aku adalah tempat yang gelap Bu. Kuburan ora ono sing padang, ora ono sing nggo listrik mlebu Pak Aryo, enggak ada. Onyong di lampune dilebokke jero kuburan to, ora bakal dileboni gitu. Maka terangilah alam kubur itu dengan apa? Banyak qiyamul lail. Nah, di qiyamul lail jenengan niku sebagai penerang di alam kubur. Allahu Akbar. Tadi pagi yang sholat gerhana pinten ngacung, mohon maaf. Kalau sholat gerhana ngacung. Ayo enggak apa-apa Pak. Bukti sunah loh. Orang nasi sholat gerhana begini. Masya Allah, ketiduran berarti ya. Waduh, tadi jam 3 itu Bu, rembulan tinggal separuh. Tadi Pak, saya di Wonosobo itu melihat gerhana baru tadi Pak. Biasanya ketutup mendung masalahnya. Tadi itu terang Bu. Pangan buto Pak Sadyogi, garis separuh. Sorong biyen pangan buto. Saya hanya 2 melihat gerhana di Wonosobo itu. Ketika gerhana matahari total, saya sudah di SMM UI, Kulon RPS itu Pak Udin. Saya ndeleng dengan banyu, yang ndeleng kok ndak mripate rusak itu toh, ndeleng nggon banyu kelihatan. Saya 2 kali ini di Wonosobo, lainnya tertutup awan. Enggak seperti daerah saya, daerah Kemarau, gerhana ya ketok melong-melong gitu. Keruak ya keruak tenan gitu ya, gitu. Bu, nanti neng akhirat ditakoni lho, jenengan urung ngamalke sunah kiye? Ono gerhana sama ramelu salat sunat gitu toh. Ini hanya berbagi kenikmatan loh Bu. Tadi itu pas banget jenengan ngelakoni 3:30 itu. 3:30 salat 15 menit, khotbah 15 menit. Pas subuh. Subuh jam pinten Pak? 4 kurang 5 menit atau 3 menit. Gitu Bu. Itu kita hal-hal yang sederhana-sederhana aja kita bangun. Diawali dengan qiyamul lail tadi. Qiyamul lail pas itu. Bisa bangun jam 3, setengah jam, pas 11 rakaat selesai. Nah ini harus dibiasakan Pak. Orang hidup itu harus berproses. Biyen kalau zaman nom mungkin ya kaya mbak-mbak iki nek tangi ya isi abot ya, terus mas-mas iki cah mati misale. Nek kon salat bengi abot ya Mas. Tapi nek wis umur saya kaya gini, wis senior citizen ya, ST. ST itu gelar 60 sampai 70 Bu. Senior citizen, ora Wiridatama. Nek Wiridatama iki cara Jawa. Saya namanya kemarin dapat Profesor Abdul Mukti di Semarang itu gelar baru ST Pak Yogi, senior citizen. Waduh, gelar umur 60 sampai 70 Bu. Jadi men ora ketok tuwek itu loh. Jadi kan keren loh. SC. Waduh, senior citizen katanya. Allahu Akbar. Gitu Bu. Jadi kita harus paham bagaimana seusia-usia kita wis meh bau tanah kok. Kita itu hampir lah umur 60 sampai 70 itu. Tapi yang belum tentu mungkin yang muda-muda dulu juga bisa. Enggak mesti yang tua dulu, soal pasal kehidupan ini enggak ada yang tahu. Itu ya Bu. Maka terangilah kubur Anda dengan apa tadi? Banyak qiyamul lail. Iya.
Ajeng napa urip? Oh nek pun usia-usia kaya dhewek niku sing citizen tadi ya, yang SC tadi itu, nek sare jam 09.00 jam 2 wis klisikan ora mlem turu. Turune mung sedelet-sedelet. Oh ngeblok kaya zaman biyen, zaman pemuda lah ngeblok, bar nonton wayang nganti esuk malah subuh ya cok kerainan barang. Cah nom-noman. Wis tua-tua ngopo ora tangi bengi gitu loh. Ini prinsip penting. Wah ini mas ini ya kuat tangi bengi kan udah Mas Boim keker ini, Masya Allah. Itu Bu, kalau ingin kubur jenengan diterangi, maka kita memantaskan diri tadi ahli kubur ini pantes kan loh. Onyong wis duwe tameng kok begitu. Saya udah punya temen, jadi mati nggak takut. Ini penting sekali Bu. Dalam kesepian ini adalah Anda dah melaksanakan Qiyamul Lail. Yang keempat apa panggilan kubur? Aku adalah tempat yang banyak hewan-hewan buas yang menggerogoti tubuh kita. Kalau kita mati nanti itu akan membusuk, digerogoti oleh anai-anai dan sebagainya Bu. Maka lebih pesan, bawalah tameng. Bawalah perisai dari dunia ini. Apa perisainya? Apa Bu? Ayo baca bismillah, sederhana Bu. Banyaklah baca bismillah. Ya dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah. Mau naik kendaraan baca bismillah. Mau tidur baca ini bisa Bu. Sebagai penawar perisai dari aneh-aneh yang merusak tubuh kita ini. Jadi dhewek wis siap-siap ajeng mati niku. Oh, aku wis ditameng iki. Oh, dar mati ora siap-siap. Setan ini areng nggoda jenengan pakai strategi kok. Jenengan meneng wae orang nangkis gitu loh. Jadi penduduk alam kubur, katanya hakul yakin dengan alam kubur. Wong buktine jenengan nek salat jenengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, kok adab kubur itu ada kok. Jenengan yakin kok. Kenapa Anda tidak berusaha dari tidak adab kubur ini? Tidak tua, tidak muda. Masya Allah. Ini ilmu yakin Pak. Yakin ya. Begitu. Yang terakhir apa? Wana baitul mungkar wa nakir. Aku tempatnya mungkar dan nakir. Nopo mungkar dan nakir niku teng alam kubur Mas Boim? Nopo Zal? Yo nakoni sampeyan ngopo uripe ning donya kuwi mbiyen ngopo ning donya kuwe gitu. Ya toh Bu, ada ndak malaikat mungkar dan nakir? Yakin tidak? Harus yakin Bu. Nanti bagaimana Anda biar bisa mudah ditanya oleh malaikat ini? Nabi memberikan resep, banyaklah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampil mboten? Siap-siap nek mati deh. Jadi wis ning kono wis dikonco, wis ana tamenge, wis ana penerange ngeten Pak. Karena tempatnya gelap Pak. Jenengan wis tau nyoba teng alam kubur dereng? Mulane arep ngubure nyoba dhisik gitu. Waduh Masya Allah, jelas gelap wong rapet itu harus rapat. Nek nggonggong malah kok ambrol kuburane niku. Rapet, cipet, dedet. Itulah yang kelima ikhwan. Harus ilmu yakin harus dipakai itu. Jika menjadi hakul yakin dan ainul yakin. Percaya kubur itu ada. Kalau enggak ada diabadikan oleh Rasulullah dalam bacaan sholat. Wa min adzabil qabri. Jadi di dalam hadis lain dikatakan bahwa nanti di akhirat itu ditanya tentang syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Maka para ulama nggawe resep sing gampang. Man ro buka gitu toh, digawe men gampang, sing eling-eling gampang Bu. Sok ditakoni 3 hal. Man robuka, sapa pangeranmu gitu toh. Jawabe nopo Pak bahasa Arabe? Allahu Robbi, Allah pangeran kawula. Muhammadiyah juga tanggap gawe lagu Sang Surya ya toh. Wah, aku jane mung eling-eling. Tapi nek pertanyaan bukan akhir ojo dijawab nganggo lagu Pak. Ya Allah Tuhan Rabbiku. Enggak Bu? Salah sego. Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Rereng. Ya itu ya Bu. Masya Allah. Muhammadiyah itu tanggap bahwa pertanyaan kubur itu ada. Maka Muhammadiyah tidak mengharamkan lagu asal lagu-lagu perjuangan. Ini juga berdasarkan Nabi.
Nabi itu ketika datang ke Madinah disambut dengan syair tola al badru alaina. Ya enggak? Nabi ngarang tidak? Tidak. Semangat perjuangan. Nabi disambut telah datang bulan purnama ke Madinah. Minsania dan seterusnya itu, Pak. Jadi di Muhammadiyah ini ada lagu-lagu perjuangan, termasuk Sang Surya itu, Aisyah yang punya Mars Aisyah, untuk memberikan semangat dan giroh berjuang. Malah mbiyen nek jam 5 esuk RRI Surabaya niku bukaane ngangge napa? Allahu Akbar. Ayo Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tereneng dalam suci menentukanku berjuang. Tereneng hidup. Gitu. Oh, pokoknya kita harus semangat loh. Bung Tomo ora digerakke kaya ngono walah ora bakal merdeka, Pak. Makanya kalau para ulama itu dibuli-buli kita nggak terima itu. Negeri ini adalah warisan para ulama. Bukti ini dengan pembukaan UD atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Opo ini orang omongan kiai. Jadi kemerdekaan bukan karena kegagahan para pahlawan tidak, tapi rahmatnya Gusti Allah. Tidak meninggalkan ma'rifatullah gitu. Ma'rifatullahnya bagus. Para ulama belajar benar-benar tentang ma'rifatullah ini. Nah, kita mengenal Allah belum kenil ya. Karena belum kenil kita mudah melanggar aturan Allah. Ini doa kenal banget karo Gusti Allah, nggak mungkin kita itu melanggar, mesti berbuat baik terus gitu. Masya Allah. Gitu Pak Ijang hormati. Tanggalannya bener ini kok Pak. Jamnya bener nggih? Ya masih 6 menit. Ya 6 menit masih. Yang hormati. Jadi gitulah tentang alam kubur. Ada 5 ya. Setiap hari manggil-manggil kita Bu, manggil-manggil kita. Persiapan nggih. Sareng-sareng kula nggih siap-siap sami. Saya juga persiapan, nggoki tempat yang gelap, tempat yang sepi, tempat kesendirian, tempat aneh-aneh ya Pak. Tempat Mungkar Nakir bertanya, kenapa jenengan tidak mempersiapkan? Wis umur semene tahun, kalau wis widak telu wis ora siap ya kebangetan itu. Maka belajar di keluarga sakinah ini ya Bu, biar nanti bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Itu tentang ilmu yakin nggih, contohnya ngoten niku lah. Yakin dengan alam kubur nggih. Yakin dengan adanya Mekah, Madinah, dan sebagainya harus ada proses-proses dengan belajar dari ilmu ini. Yang ketiga adalah iman Bu. Ini slide saya nggak akan selesai, ini lama saya itu. Iman. Hadis Nabi mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Jadi setelah iktikadnya bagus, yakinnya mantap, imannya tangguh. Itu jadi mencapai kebahagiaan itu harus bertingkat-tingkat. Iktikad itu paling dasar, tali pengikat itu, tapi harus yakin dengan pembuktian, belajar ilmu, agama dan sebagainya. Nah, itulah iman. Jadi kalau iman belum masuk ke hati, itu seperti Arab gunung, Arab Badui. Arab Badui dulu banyak datang kepada Nabi. Ya Nabi, saya sudah beriman. Tapi apa kata firman Allah? Dia belum iman, baru aslamna, baru Islam. Iman lebok ke iman itu perlu perjuangan Bu, perlu ma'rifatullah niku wau. Perlu makrifat, perlu ketaatan sing kalau kula aturaken niku wau. Itu soalan iman. Yang ketiga adalah agama Bu. Keempat adalah agama. Mencapai kebahagiaan harus dengan agama. Orang-orang ateis itu mesti akan sengsara itu. Ya bahagia di dunia dengan materinya, belum tentu di akhirat. Karena tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya pada Tuhan. Walaupun kaya raya, Soviet kaya apa sugiye, nah, karena dia enggak mengakui Tuhan, kebahagiaan. Itu dengan agama. Agama itu apa Pak? Bu? Napa Bu? Tak bukake HPT nggih, itu halaman 278. Agama adalah niki tak bukake kasih sesuai. Agama adalah syariat Allah yang diberikan kepada Nabi, ya gampang. Syariat Allah yang diberikan kepada nabi-nabi yang berisi perintah dan larangan serta petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Gampil toh Bu? Nah, niku menurut APT Tarje. Agama adalah syariat Allah disampaikan para nabi-nabi, berisi petunjuk, perintah dan larangan agar manusia happy dunia dan akhirat. Ya alhamdulillah Bu, dek beragama ini luar biasa Bu. Itu agama.
Ini baru bagaimana meraihnya. Langkahnya bagaimana dengan berdoa, kemudian dengan usaha atau ikhtiar, jihad dan tawakal. Ini menit-menit yang terakhir, baru sampai di sini, masih 3 menit. Oke, doanya niki pun apal nggih. Nggo sami sareng-sareng jeneng ngaji biar nanti menjadi pertemanan di alam kubur kita. Sareng-sareng kita was nggih, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pertemanan di alam kubur lho Bu, walaupun seayat lho Bu. Yakin betul? Yakin rasa diwaca. Gitu Pak, kita harus berani baca Quran Bu. Pertemanan itu qiraatul Quran ini. Wahyu Allah ini, maka walaupun satu ayat, lu satu huruf 10 kebalikan Pak Yogi ya. Satu huruf 10 kebalikan. Jenengan ngitung piro ki jumlahe, walau keh banget kuwi. Itu. Dari dengan doa, wis ambedina pokoke nek ora nganggo sapu jagat ora mantap pokoke ya. Bar salat mesti diakhiri itu. Terus berusaha untuk bahagia, happy dunia akhirat ini terus menjadi keluarga sakinah dunia akhirat. Muga-muga dhewe esuk kumpul nang akhirat ya, Bu. Ah, bahagia masuk surga kabeh itu loh, masyaallah. Ini pertama ikhtiar doa. Yang kedua, ikhtiar Bu. Harus ada ikhtiar. Duit janjane ya Bu. Doa, usaha, nanti tawakal terakhir ya. Iya, duit. Syaratnya duit lah gitu. Ikhtiar itu surat Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini saya potong. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan. Nah, happy kan? Kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu, kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ini luar biasa Bu ayat ini. Al-Qasas 77 ini. Jadi untuk akhirat itu harus diuji, dicari sepatu jenengan. Hari ini kita menambah taman surga ini kan di Fatimah Zahra ini. Tapi hari ini sekali lagi banyak acara sehingga kemarin penuh, sekarang ya Allah lumayan penuh lah ini. Saya bersyukur saya tadi kok kira-kira ono sing rawuh apa ora ya, tapi alhamdulillah kok KKS-nya ini sudah banyak yang alhamdulillah terikat dengan etikot tadi itu ya. Keyakinan akan kebahagiaan itu. Maka ini Bu, jadi udilah akhiratmu, tapi walatan sana sibaka min ojo laleke dunyamu gitu loh. Berbuat baik kepada sama, Allah berbuat kepada kalian. Saya teringat Mbah Zaid ini ayahnya Mbak Gus Rosid itu. Nek nerjemahke ayat niki, udilin akhiratmu ning ojo laleke dunyamu gitu. Walah rasa penak banget itu. Ojo laleke dunyamu gitu loh. Nah, ini. Saya juga bisa di sini juga dilatih beliau. Saya ketika masih usia berapa ya, diajak untuk ngisi PDM Pak. Wah, ke Sukoharjo, ke Kejajar. Wah, bersama Pak Teguh. Wah, jenengan sing ngisi lu gue sing ngarep. Oh, mboten Pak, kok tetep wingking. Oh, kan ada kendaraan itu. Enggak Pak, tetap saya di belakang. Ngintili mah kon lah ini Pak Mbase itu betul-betul mendorong saya, Bu. Ini jadinya seperti inilah, alhamdulillah. Waduh saya diajak ngisi, walaupun bukan PDM saya, tapi direkrut dalam majelis tabligh waktu itu. Alhamdulillah ya sudah keliling Wonosobo, sampai Tirip ya sudah, wadah Selintang, Kaliwiro dan sebagainya. Ini karena ikut kajian-kajian itu. Ibu yang hormati, saya kira udah jam 9, ikhtiar ini ya, maka jalan duniamu. Kemudian yang terakhir jihad fisabilillah ini panjang. Kemudian nanti tawakal yang terakhir duit. 3 poinnya ya. Bagaimana meraih caranya adalah tadi. 1 adalah doa, 2 ikhtiar, 3 jihad fisabilillah, yang keempat adalah tawakal. Duit gitu, ini syarat mencapai bagian dunia akhirat. Nah, nanti perjalanan hidup manusia mungkin di kali lain insya Allah saya siapkan. Ternyata 2 slide sudah cukup ya. Saya membuat 17 slide ini. Perjalanan hidup manusia ini ada ini nanti menarik di sini Bu, tentang rumah tangga nanti ya. Rumah tangga, perjalanan hidup kita, alam kubur, alam akhirat sudah kita siapkan. Nanti apa tuh kebahagiaan dunia menurut hadis Nabi? Oh, istri yang soleh, kemudian ada anak yang berbakti, ada teman yang baik, lingkungan yang baik, mata pencarian mudah. Ini adalah kebaikan dunia Bu. Tapi nanti ya, kita tutup aja. Bagaimana meraih dunia akhirat? Ada hadisnya Bu.
Diawali niat nikah dengan ibadah, memilih pasangan sesuai Rasul, bekal takwa. Wah, terus berikutnya perintah mencari jodoh. Ini nanti yang muda-muda ini kita buatkan biro-biro ya, biar mudah perjodohannya tidak salah gitu ya. Itu karena apa? Ibadah terpanjang itu berumah tangga, asli. Wong urip ngibadah terpanjang itu dalam rumah tangga. Dewek melu wong tua paling piro, SMA kuliah, tapi berumah tangga sampai mati. Itu maka penting jangan gagal dalam rumah tangga ini. Karena nanti dunia akhirat kita bisa berpasangan, Pak. Bisa, Pak. Asal podo imane gitu loh. Wis ditambahi bidadari sisan padahal yo. Wah, berarti istri kita jadi apa? Permaisuri. Lainnya selir-selir itu. Lah ibu-ibu ditemani siapa ini? Ya orang-orang soleh tentunya. Zaujan itu pasangan. Yang kesendirian belum dapat jodoh di akhirat dapat, Bu. Iya dapat. Makanya ada orang yang tidak berjodoh kan. Karena jodoh itu adalah nilai kemungkinan, tidak kepastian, probabilitas. Kalau kelahiran pasti, mati pasti, jodoh belum pasti. Ya Pak? Iya, tapi udah ada, hanya urung ketemu wae gitu loh, kadang-kadang kan begitu. Malah nanti cok kelalen nanti mati. Begitulah saya kira tujuan pernikahan apa nanti ini terakhir dan saya kira gitu. Itu lain kali aja kita bahas. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Tadi sebenarnya kita mau mulai jam 8 tapi jam berapa tadi ya Mas Rosid? Jam 8.20 baru mulai. Jadi materi saya ini mohon maaf ngebut-ngebutan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya nggih Bapak Ibu sekalian, termasuk kula piyambak, generasi muda juga begini. Dan mari kita ramaikan Masjid Fatimatu Zahra ini sebuah masjid yang peradaban. Ke depan saya dengan PCM bermimpi nek iso kaya Jogo Karyan, Bu. Nggih. Ibu-ibu neng kene blonjo wis nggawa sayur ya Mas Bo ya. Nah, nanti dikemas. Jadi di sini sudah nanti ekonomi kita putar, Bali wis nggawa sayur kena nggo masak gitu loh. Ya kok mimpi kan itu wae. Ada biro-biro nanti apa gitulah. Pokoknya ke depan ini kita buat masjid yang berbeda dengan yang lain. Nek ndeleng Jogo Karyan kalau niki ombo pundi parkire? Ombo pundi Zal? Ombo riki. Jogo Karyan mung sak RT, sak uprit. Oh, tapi bisa mendatangkan saya Indonesia lo dewek duwe pemandangan view-nya indah seperti ini kan, masya Allah. Kata orang Arab ini jannah ini surga ini. Melihat ini jannah di surga. Begitu saya kira. Kurang lebih maaf. Astagfirullahaladzim. Ada salahnya adalah kekurangan dari kami. Benarnya adalah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Ini pas jam 09.00 nek teriko. Jadi kalau mboten melanggar niku jam 09.00 nggih. Sekelapatan Jumatan nek cara Pak Yogi nganggo pantun kopat januri tuwa menawi lupat nyuwun pangapura. Terus napa digodhog santen menawi lepat nyuwun pangapunten ngoten nggih. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazak kepada Ustadz Haji Akino yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini, yaitu kajian keluarga sakinah tanggal 29 Oktober 2023. Selanjutnya langsung saja acara penutup, tapi sebelum itu untuk para jamaah yang ingin melakukan cek mata gratis ada di sebelah kiri ya Bu, Pak, di teras masjid. Oke, bisa daftar langsung di sana. Langsung saja kita tutup kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.